Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan di tema 1, subtema 1. Yuk siapin buku catatannya, siapin bolpoinnya, kita akan belajar. Yang sudah siap, silakan dicatat judulnya subtema 1, organ gerak hewan. Jadi videonya bisa di-pause ya, nanti kalau kira-kira Pak Yoga kecepatan, kalian belum selesai nulis, kalian bisa pause videonya, terus nanti kalau udah selesai nulis, boleh dimulai lagi. Nah, kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Kemudian, di pembelajaran 1, di awal pembelajaran ada komik ya. Kita coba cek dulu komiknya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, kata anak yang rambutnya keribo ini. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, kata si anak yang berbaju kuning ini. Tuh komiknya. Nah, di halaman 3 di buku kalian, di buku paket kalian, ada teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Teks ini penting, jadi kita baca dulu ya. Kita baca dengan seksama, kalian boleh baca di buku, boleh lihat di video ini. Yang mana yang paling menurut kalian nyaman, silahkan dilakukan. Kita mulai. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, di teks tadi itu adalah teks organ gerak pada manusia dan hewan ya. Kalian bisa ulangi membaca di halaman 3. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh di-pause dulu, boleh kembali lagi. Nah, di teks tersebut ada 5 paragraf. Coba kalian cek lagi di teks yang Pak Guru baca tadi. Coba di-pause, dicek, bener nggak 5 paragraf? Bener ya, 5 paragraf ya. Nah, di masing-masing paragraf itu ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Jadi masing-masingnya itu ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian, ide pokok itu biasanya letaknya di awal. Nah, jadi kalau mau mencari ide pokok, cari di kalimat awal yang ada di suatu paragraf gitu. Ini dicatat dulu ya. Dicatat nih. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya ide pokok letaknya di awal paragraf. Jadi kalimat yang berada di awal paragraf biasanya menjadi ide pokok suatu bahasan. Di pause dulu, dicatat. Kalau sudah, kita lanjut. Contohnya, pada paragraf 1, coba kalian cek di buku kalian. Ide pokoknya kita cek di kalimat
awal paragrafnya. Kalimat awalnya, paragraf berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini satu kalimat kan? Maka ini adalah ide pokok yang ada di cerita paragraf yang pertama. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang. Dari secara umum gerak dapat diartikan berpindah sampai ke makhluk hidup. Ini adalah kalimat pengembang yang menjelaskan ide pokok yang ada di kalimat pertama. Sampai sini paham ya? Jadi kalau mau mencari ide pokok dalam suatu paragraf, cari di kalimat yang pertama atau di awal kalimat. Kemudian setelahnya adalah kalimat pengembang yang menjelaskan ide pokok. Nah, latihan. Coba deh cek di paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, kira-kira ide pokoknya apa? Coba kalian cek. Gimana caranya nyari ide pokok tadi? Cara nyarinya adalah cari di awal apa di akhir? Di awal kan? Cari di awal kalimat. Coba awal kalimatnya apa? Di buku kalian, di teks kalian. Awal kalimatnya adalah ini. Awal kalimatnya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, sampai titik ya. Ini adalah ide pokoknya. Nah, kalau sudah dapat ide pokok, maka kalian bisa tulis kalimat pengembangnya apa. Kalimat pengembangnya ya sesudah kalimat ide pokok, ini adalah kalimat pengembang. Nih kalimat pengembangnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, sampai berenang. Ini adalah kalimat pengembang yang menjelaskan ide pokok yang ada di paragraf kedua. Sampai sini jelas ya? Kalau belum jelas silahkan diulangi, di-pause, didengarkan lagi. Kemudian, nah ini latihan beneran. Latihan beneran. Sebelumnya tabel ini ditulis di buku catatan kalian ya. Kalian bikin tabel dulu. Kalian bikin tabel seperti ini. Nah, angka 45-nya nggak usah. Kita selesaikan yang di 3 dulu, biar nanti garisnya muat. Paragraf yang ketiga, coba cari ide pokoknya apa. Ide pokoknya adalah, kalian nyari di mana tadi? Di awal kalimat. Tulis nanti awal kalimatnya apa. Nah, kalau sudah, kalimat pengembangnya pasti ketemu kan? Kalimat pengembangnya pasti ketemu nanti di sini, ditulis di sini. Jadi kalian bikin tabel nomor 3 itu untuk lanjutannya. Karena nomor 1, paragraf 1 sama 2, kan tadi udah Pak Guru bocorin ya. Jadi kalian bisa mulainya dari nomor 3, 4, dan 5. Atau kalau contohnya tadi mau ditulis, boleh. Itu ada di buku halaman ketiga. Nah, kalau sudah sampai halaman kelima, berarti kalian sudah bisa membedakan mana ide pokok, mana kalimat pengembang. Gitu ya. Nah, ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah setelah ini. Pak Guru punya 3 ide pokok. Nah, tugasnya adalah kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi, ide pokok yang pertama. Kalau sudah punya ide pokok, kan kalian butuh apa berarti setelah punya ide pokok? Butuh kalimat pengembang. Coba coret-coret dulu nanti di sini ya, dicoret-coret dulu. Kalau punya ide pokok, atau bikin tabel kayak tadi, boleh. Bikin tabel kayak tadi, ide pokoknya ini, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kalian bikin kalimat pengembangnya apa? Kalau ide pokoknya seperti ini, kira-kira gimana ya kalimat pengembangnya? Kalau organ gerak terdiri atas 2 macam, maka lanjutannya harusnya yang pertama adalah apa? Organ gerak pasif. Misalnya, contoh, bocoran sedikit aja. Organ gerak pasif, maka lawannya pasif apa coba? Nah, dijelasin lagi. Organ gerak pasif itu apa? Contohnya apa gitu kan? Organ gerak lawannya pasif apa? Nanti dijelasin di kalimat pengembang. Kalau sudah ada kalimat ide pokok dan kalimat pengembang, kalian tulis di sini paragraf pertama. Isinya apa? Gabungan dari ide pokok dan kalimat pengembang. Masukin sini. Jadi 1 paragraf. Begitu juga untuk yang kedua. Ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Maka kalimat pengembangnya pasti gampang banget kan ini? Fungsinya apa?
Contohnya atau organ gerak banyak sekali fungsinya. Di antaranya apa tadi? Meloncat, apalagi kalian bisa terusin sesuai dengan bayangan kalian atau imajinasi kalian. Kalau kalian sudah punya ide pokoknya, kalian sudah punya kalimat pengembangnya, masukkan ke kotak ini. Tuh, kotak ini dibikin di buku catatan kalian ya. Kemudian kalimat ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, kalian jelasin, terserah bebas kalimat pengembangnya seperti apa. Jadi satu kalimat yang baku, jadi kalimat yang bagus. Silakan nanti disatukan di sini, jadi satu paragraf. Maka kalian sudah bisa membuat suatu teks yang memiliki hubungan baik antara paragraf 1, 2, dan 3, dan kalian sudah mengerti tentang perbedaan ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi kalau kalian baca teks atau narasi, kalian pengen tahu ide pokoknya tentang apa, kalian bisa lihat di awal kalimatnya atau di awal paragrafnya. Nanti kalian bisa lihat, itulah ide pokok yang menjadi bahasan suatu teks. Begitu ya, silakan dicoba di rumah. Kalau ada kendala atau ada kesulitan, kita akan komunikasi di Kaizala. Jangan lupa isi absen di Kaizala. Nanti siang akan ada kuis, seperti biasa. Lunch quiz, kuis makan siang. Jangan sampai ketinggalan. Kita ketemu lagi di pokok bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.